Halo sobat-sobat, apa kabar? Luar biasa, salam sehat, salam bahagia selalu. Tuhan memberkati kita. Kita jumpa lagi di program Sekedar Berbagi, episode ke-15. Saya ingin berbagi tentang dasar Alkitabiah untuk membangun spiritualitas Kristen di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus membaca, memahami, dan mengaplikasikan sabda Tuhan di dalam kitab suci ini, dalam membentuk spiritualitas kita. Juga kita akan mencari dasar-dasar Alkitabiah untuk membangun berbagai spiritualitas dalam diri kita, seperti spiritualitas melayani, spiritualitas memberi, spiritualitas mengampuni, spiritualitas menyelamatkan. Ketika kita harus mengasihi seperti apa? Mengasihi untuk apa? Bagaimana kita bisa mencari dasar-dasar teologisnya? Maka yuk kita pelajari Alkitab kita, supaya kita dapat mencari dasar-dasar Alkitabiah untuk membangun spiritualitas yang sedang kita bangun. Dan juga kita dapat memperbaiki spiritualitas yang selama ini kita lakukan. Padahal itu tidak sesuai dengan spiritualitas yang Yesus kehendaki, yang Allah kehendaki dalam kitab suci kita. Maka kita belajar, berusaha mencari dasar-dasar Alkitabiah bagi spiritualitas Kristiani yang ingin kita bangun. Apakah Alkitab satu-satunya sumber? Tidak. Ada 3 sumber yang bisa kita pelajari. Kita bisa langsung kepada Allah. Allah yang hidup, Allah yang berfirman, Allah yang bisa menyatakan diri kepada setiap orang yang melampaui batas-batas agama, batas-batas geografis. Dia maha hadir, dia maha kuasa. Tentu saja dia bisa bercakap dan berbicara kepada setiap orang percaya. Juga ada Alkitab, ada gereja yang mengajarkan ajaran-ajaran suci bagi manusia untuk terus hidup di dalam cinta kasih Allah, terus hidup di dalam persaudaraan sejati dengan sesama manusia, terus bersedia berkorban dan sebagainya. Tapi ingat juga Allah tidak hanya berbicara kepada manusia hanya melalui Alkitab. Allah juga terus hidup bersabda sampai saat ini melalui ilmu pengetahuan, melalui dunia, tempat di mana kita hidup, saudara-saudara. Jadi juga dunia tidak melulu jahat yang harus kita benci, tapi dunia adalah tempat di mana kita hidup dan menggali misteri ilahi. Itu kita bisa pelajari dan membangun spiritualitas dari semua sumber. Nah, saat ini saya hanya ingin membahas dari satu sumber, yaitu Alkitab. Spiritualitas Kristen kita memiliki dasar dari kitab suci yang merupakan kesaksian tentang karya dan kasih Tuhan kepada manusia dalam sejarah hidup manusia. Mengapa itu penting? Karena disitulah karya-karya suci Allah. Disitulah kita bisa belajar tentang kehendak Allah. Di situ kita juga bisa belajar tentang penghukuman dari Allah. Di situ kita bisa belajar tentang kehidupan baru dari Allah. Paulus sebagai bapak rohani mengingatkan Timotius, ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab
suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, menuntun kau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Mengapa? Paulus menyadari esok atau lusa dia tidak bisa terus-menerus mendampingi Timotius sebagai bapak rohaninya. Umur kita ada batasnya, kekuatan kita ada titiknya, penyertaan kita ada waktunya. Siapa yang bisa mendampingi Timotius terus berkarya? Kitab suci. Kitab suci itulah dia dapat membaca karya Tuhan, dapat merasakan cinta Tuhan, dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Itulah sebabnya mengapa dia menjadi sesuatu yang berbeda dengan buku-buku yang lain. Karena tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik kita dalam cinta kasih dan kebenaran. Paulus sudah mengingatkan kepada Timotius, juga kepada kita sebagai anak-anak rohaninya tentu saja. Nah, misalnya kita sedang konflik, kita merasakan ada orang yang membenci kita. Kita merasa letih untuk mendampingi seseorang, untuk menolong seseorang. Bagaimanakah caranya saya membangun spiritualitas mengasihi yang Kristiani yang Yesus ajarkan? Salah satunya tentu saja sabda Tuhan. Jadi sabda Tuhan yang mana? Ya sabda Tuhan yang kita temukan dalam kitab suci sebagai jawaban Allah atas pertanyaan dan pergumulan batin kita. Dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 Yesus bersabda, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Nah, kita punya norma sekarang, kita punya cermin batin, kita punya cermin rohani. Mengasihi bukan seperti kehendakku, mengasihi bukan seperti seleraku, mengasihi bukan seperti motif-motif yang ingin aku miliki dan ingin aku dapati. Tapi mengasihi seperti Yesus mengasihi. Ketika Yesus tersalibkan, ketika Yesus menjadi begitu nampak ringkih tak berdaya, Dia masih merangkul kita dengan rangkulan surgawi, Dia masih memeluk kita dengan pelukan surgawi yang seolah-olah kita kuat dan sebagainya. Merangkul dengan apa? Bukan dengan tangan, tetapi dengan roh dan jiwanya, dengan sabda, dengan permohonan dan doa sucinya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu seperti kita dirangkul oleh rangkulan surgawi, dirangkul dengan rangkulan ilahi. Begitu dicintainya kita. Nah, terbangun toh spiritualitas dalam diri kita. Oh, cara mengasihi seperti itu. Tidak membalas ludah dengan ludah, tamparan dengan tamparan, caci maki dengan caci maki, kutuk dengan kutuk. Tetapi kita memiliki spiritualitas yang baru. Kita mengasihi sesama bukan atas dasar semau kita atau memakai ukuran dan selera kita, tetapi kita melihat salib. Jadi sekarang ketika kita membenci orang atau kita dibenci orang, jangan dengan mata telanjang melihat mereka. Sekarang kita melihat salib, lalu melihat mereka. Itulah cara Yesus mengajarkan kita. Atau kita ingin membangun spiritualitas menolong atau menyelamatkan orang lain. Seperti apa? Yesus memberi perumpamaan dalam Lukas 10:25-37 tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati.
Jadi menolong tidak ditentukan oleh batas agama, batas suku, batas keluarga, batas-batas yang dibuat oleh manusia secara primordial. Yesus mengajarkan kepada kita perumpamaan Samaria ini adalah ajaran Yesus yang sangat suci, menjadi dasar Alkitabiah bagi kita untuk membangun spiritualitas, menolong dan menyelamatkan orang lain supaya mereka hidup, mengunjungi, mengobati, menaikkan kekeledai, mencarikan pemondokan, mencarikan tabib, dan memberikan jaminan, serta esok aku akan datang lagi. Spiritualitas penyelamatan yang hebat. Maka gereja harus terbuka kepada siapapun yang minta pertolongan. Gereja harus membuka pintu hatinya bagi siapapun yang membutuhkan perlindungan, supaya ia boleh hidup kembali, menata kembali dalam kebaikan, dalam kehidupan yang melampaui batas-batas dogmatis, batas-batas yang manusia buat secara primordial. Kebencian harus dikalahkan dengan spiritualitas menolong dan menyelamatkan ini. Nah, kita belajar dari mana? Kan dari kitab suci ini. Samaria yang murah hati adalah spiritualitas pertolongan. Samaria yang murah hati bukanlah jenis suku bangsa. Tapi Samaria yang murah hati yang Yesus ajarkan adalah kehendak ilahi. Gereja harus berkarya, orang beriman harus berkarya, menyelamatkan, menolong orang lain tanpa bertanya agamanya apa, kelompoknya siapa, pandangan politiknya apa, ajaran gerejanya apa, dan sebagainya. Manusia adalah manusia, sebagai gambar Allah yang harus diselamatkan. Terbentuklah spiritualitas Kristiani kita. Kalau kita ingin membangun spiritualitas memberi, kan saya orang yang terbatas juga. Tenaga saya terbatas, ekonomi saya terbatas, tapi kita harus berkarya. Bagaimanakah kita membangun spiritualitas memberi? Yesus mengajarkan kepada kita dalam Injil Markus 6 ayat 30 sampai 44. Ketika orang menjelang Sabat dalam kelaparan, murid-murid meminta, "Guru, engkau harus menyuruh mereka pulang." Tapi Yesus bersabda, "Tidak, kamu harus bertanggung jawab memberi makan." Apa artinya itu? Jadi dalam narasi ini Yesus ingin mengajarkan kita bahwa murid-muridnya harus memiliki spiritualitas memberi seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mentalitas yang tidak mengusir orang, tapi mentalitas yang memberi kehidupan kepada orang. Yesus ingin para muridnya memiliki spiritualitas yang memberi, the spirit of giving. Memberi berarti kita care, memberi berarti kita peduli, memberi berarti kita memberikan keselamatan, memberi berarti kita memberikan kehidupan. Jadi memberi makan 5.000 orang adalah sebuah spiritualitas solider. Solider dalam bahasa Latin adalah solidare. Solidare artinya menjadikan nasib orang itu menjadi nasibnya. Itu solidare. Menjadikan nasib orang itu menjadi nasibnya. Jadi ketika orang menangis ya dia jadi menangis karena itu nasibnya dia gitu. Maka ketika orang kelaparan, jawabannya bukan menyuruh mereka pulang cari makan sendiri-sendiri. Tugas suci gereja adalah bertanggung jawab memberi mereka makan. Itulah solidare karena nasibnya mereka adalah kelaparan. Maka Yesus meminta itu menjadi nasibmu juga. Berapa yang kamu miliki? Hanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan memberi dari yang kita miliki, bukan roti basi, bukan ikan yang sudah busuk. 5 roti dan 2 ikan itu adalah jiwa kita. 5 roti dan 2 ikan adalah roh kita.
5 roti dan 2 ikan adalah raga kita, maka kita memberinya. Maka 5 roti dan 2 ikan menjadi bahasa kehidupan dan bukan bahasa pejoratif, bahasa yang merendahkan. Itulah sebabnya dalam bahasa diakonia kita istilah yuk kita memberi dengan jimpitan, yuk kita memberi dengan pakaian pantas pakai harus sudah kita hapus. Kita hapus. Jadi marilah kita memberi pakaian dengan pakaian yang kita pakai. Marilah kita memberi makanan dengan makanan yang kita makan. Yesus tidak minta apakah kamu punya nasi aking, apakah kamu punya roti basi. Kasihlah ke mereka, mereka akan lapar, pasti akan menyantapnya. Tidak, tapi apa yang kamu miliki. Itulah sebabnya membangun spiritualitas memberi adalah jawaban iman, pergumulan batin kita dengan sabda Tuhan. Siap enggak kita memberi apa yang kita makan, apa yang kita minum? Maka disimbolisasi dalam perjamuan kudus itu. Roti ini melambangkan tubuhku. Nah itu, tubuh tempat hidupnya Yesus diberikan. Dan darahnya sebagai simbol nyawa diberikan. Maka bahasa 5 roti dan 2 ikan adalah bahasa yang positif, bahasa yang konstruktif, bahasa yang memanusiakan manusia. Yuk sobat-sobat jangan lagi menggunakan pakaian pantas pakai atau pakaian bekas atau memberi dengan jimpitan dan sebagainya. Mari kita beri makanan, mari kita beri beras yang baik, mari kita beri pakaian yang baik supaya orang itu layak berjumpa dengan sesamanya, layak berjumpa dengan Tuhannya. Itu spiritualitas memberi. Kalau kita mau belajar mengampuni, ketika kita konflik, ketika kita dibohongi, ketika kita dikhianati, ketika kita merasa dijahati, bagaimana cara mengampuni? Baik kita belajar saja dari awal penciptaan, Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 yang bercerita tentang kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, manusia ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden bukan taman geografis, sobat-sobat. Bukan seperti puncak, bukan seperti Tangkupan Perahu, bukan seperti daerah-daerah pariwisata. Taman Eden dalam bahasa Kaldinya adalah taman kenikmatan, taman kebahagiaan, taman kesukacitaan. Dalam bahasa Aramnya, Eden Adonai, taman Allah. Manusia sudah ditempatkan dalam taman kenikmatan, taman kebahagiaan, taman Allah sendiri. Tapi manusia lebih mendengarkan suara setanik, kekuatan setanik untuk mengkhianati, untuk mengingkari cinta kasih Allah itu. Sakit enggak dikhianati? Sakit enggak dilawan? Sakit enggak ketika dijahati? Tentu. Tapi Allah tidak membunuh Adam dan Hawa. Karena memang manusia bukanlah Allah. Manusia bukan makhluk yang sempurna. Allah tidak membunuh Adam dan Hawa dan mengganti Adam dan Hawa yang baru dengan chip yang hebat dan sebagainya. Bukan, karena memang manusia memiliki kehendak bebas untuk mendengarkan suara Allah atau mendengarkan suara iblis. Tapi apa yang Allah katakan? Panggilan surgawi. Hai manusia, di manakah engkau? Aku bersembunyi di semak-semak kedosaannya. Dia bersembunyi karena di hadapan Allah mereka telanjang. Maka untuk itu dia memanusiakan manusia itu kembali. Allah membangun martabat manusia lagi supaya tidak malu berjumpa dengan Allah dan sesama. Maka Allah memberikan pakaian yang baru, membuatkan pakaian untuk manusia dan istrinya itu. Begitulah tugas kita. Spiritualitas mengampuni adalah
bagaimana ia dikembalikan menjadi manusia yang berbeda secara kualitatif, menjadi manusia yang bermartabat, menjadi manusia yang melayani Tuhan kembali, menjadi manusia yang mengerti bahwa dirinya adalah gambar Allah. Maka spiritualitas mengampuni terbentuk dalam hidup kita. Kita juga bisa belajar bagaimana orang yang diberi pengampunan tetapi dalam dirinya tidak mampu hidup dengan spiritualitas pengampunan. Dalam Keluaran 14 ayat 19 sampai 31 bercerita tentang hamba sang raja yang punya hutang kepada sang raja, yaitu 10.000 talenta. 10.000 itu kalau dihitung 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar Emirat Arab atau Kuwait itu 50.000. Jadi dia punya hutang 3 triliun. Dan itu enggak mungkin akan bisa dibayar. Dia diampuni. Dia diampuni sebagai anugerah oleh sang raja. Nah, sebetulnya hukumannya itu dia dijual jadi budak, terpisah dari istri dan anak-anaknya. Dia juga harus mengalami perpecahan dengan keluarga karena istrinya juga boleh dijual, anaknya juga dijual menjadi budak, dia dijual. Tapi sebaliknya ketika hamba sang raja itu diampuni, dia pulang, ternyata hambanya yang berhutang 100 dinar saja dijebloskan dalam penjara, tidak diberikan pengampunan. Disitulah kita bisa belajar tentang spiritualitas. Kadang-kadang kita diampuni oleh Tuhan, tapi kita tidak mengampuni orang lain. Kadang-kadang gereja bisa berbicara bahwa mereka diampuni oleh Allah, tetapi tidak mampu menjadi agen-agen pengampun bagi yang lain. Hidup terus dalam kebencian, hidup terus dalam dendam, hidup terus dalam hutang darah. Tidak akan pernah rampung. Maka pengampunan sang raja tidak dijadikan orientasi perubahan hidup hambanya itu. Bahkan tidak menjadi spiritualitas pengampunan dalam diri sang hamba itu. Betapa marahnya sang raja. Nah, dari sinilah kita bisa belajar tentang spiritualitas pengampunan. Lalu bagaimana kita belajar tentang spiritualitas kehambaan? Kita bisa belajar dari karya Yesus dalam narasi di Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Bagaimana Yesus membasuh kaki orang lain sebagai simbol kehambaan. Kita saling menjaga, membersihkan, supaya semua orang bersih, hidupnya bagus, hidupnya bersih, dan hidup selamat. Itu kan simbol. Karena membasuh kaki dilakukan oleh para hamba, oleh para budak ketika tuannya pulang dari berpergian, supaya kenajisan, kekotoran dari luar tidak masuk ke dalam rumah, maka di depan pintu harus dibasuh kakinya, dibersihkan, sehingga rumah tangganya tetap hidup dalam kebersihan, dalam keselamatan, dalam kebahagiaan. Dan itu yang Yesus kerjakan. Dan spiritualitas kehambaan itu Yesus berkata, kalau aku adalah Tuhan dan gurumu melakukan ini, lakukanlah juga kepada sesamamu. Nah, cinta kasih dan karya-karya Tuhan Yesus ini membawa manusia kepada kebahagiaan, kepada kesembuhan, kepada kebaikan, kepada martabat. Hanya dengan spiritualitas kehambaan inilah orang dikembalikan menjadi manusia. Membasuh kaki berarti mereka dapat merasakan bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya, Tuhan menjaga dirinya, Tuhan membersihkan dirinya. Sanctificatio, menguduskan, membersihkan. Sancticalium itu seperti serbet yang membersihkan piring-piring, kita dibersihkan. Membasuh kaki adalah kita sedang menghadirkan cinta kasih dan karya Kristus
serta membangun spiritualitas kehambaan pada orang tersebut. Dan itu harus memberikan energi baru bagi kita yang dibasuh kakinya oleh Yesus. Maria Magdalena menjual harta miliknya, membelikan minyak narwastu dan membasuh kaki Yesus. Nah, ini kan simbolik bahwa ia mengakui. Dan bagaimana kita membangun spiritualitas menjadi berkat bagi sesama. Matius 5 ayat 44, Yesus bersabda, Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berkat untuk orang. Dalam bilangan, Musa mengingatkan juga, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Nah, ini kan spiritualitas berkat bagi kita. Maka kita menjadi berkat juga bagi sesama. Jadi sobat-sobat, ketika Yesus meminta kita berjalan, pasti Dia sudah menyiapkan sepatu yang tepat untuk kita berjalan, supaya kita menjadi berkat bagi sesama. Ayo, sekarang pelajari kitab suci kita, hayati, bangun spiritualitas kita dari karya-karya Allah yang telah tertulis di dalam kitab suci. Salam damai, salam berjumpa sobat-sobat, sampai kita bertemu di episode yang berikutnya. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita.